Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lydia dari kelas 3 D4 LKB NRP 11101181039. Di sini saya akan mensimulasikan tentang praktikum VLSI dan perancangan logika yang ke-10 yang berjudul perancangan unit step mesin. Nah, di sini saya akan mensimulasikan tentang tugas dari praktikum 10, di mana kita harus mensimulasikan state diagram ini ke dalam fungsi program VHDL dan disimulasikan menggunakan test bench. Nah, di sini ada dua state, di mana state-nya S0, S1, S2, dan S3, di mana masing-masing diberikan input 1 dan juga 0 dan akan menghasilkan output yang berbeda-beda. Nah, di sini reset akan menghasilkan X sama dengan 0, di mana X ini adalah input dan X adalah output. Nah, ini merupakan desain Mealy, di mana desain Mealy itu outputnya tergantung dari input yang diberikan dan juga present state. Nah, ini ketika X sama dengan 0, maka output dari S0 adalah 0, di mana X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 1, maka output dari S0 akan sama dengan X sama dengan 1. Begitu terus sampai didapatkan sampai S3 atau state ketiga menuju S0 dengan input 1, di mana S3 nanti akan menghasilkan output X sama dengan 7. Nah, langsung saja kita simulasikan menggunakan Ceiling. Nah, pertama kita akan membuat project terlebih dahulu. Kita klik file, new project. Nah, kita ketikkan nama projectnya. Itu saya mengetikkan nama demo underscore sm. Nah, kita klik OK. Jangan lupa top level source type harus HDL. Nah, ini jangan lupa juga untuk familinya adalah Spartan 3E, device-nya XJ 3S250E, package-nya CP132, speed-nya min 4, dan untuk preferred language-nya VHDL. Nah, langsung kita next, kita finish. Nah, sudah didapatkan, ini adalah project kita. Nah, untuk membuat program VHDL-nya kita klik kanan, nama project kita, new source, lalu kita pilih VHDL modul, kita pilih nama FSM. Nah, kita klik VHDL modul, kita klik next, dan kita klik finish. Nah, ini sudah didapatkan file VHDL-nya atau template program VHDL-nya. Nah, langsung saja kita isikan programnya. Nah, pertama kita cek library-nya terlebih dahulu. Nah, library-nya sudah benar. Nah, kita masukkan program yang ada di dalam entity untuk pendefinisian port yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini kita menggunakan nama port X, clock, reset, X, dan S. Nah, X ini terdiri dari 1 bit, clock 1 bit, reset 1 bit, dan X 3 bit, dan S adalah 2 bit. Nah, X ini adalah input yang akan kita berikan. Nah, X ini adalah output dari state yang akan kita gunakan. Nah, untuk S ini adalah output state berapa? Output state
yang kita berikan. Nah, S ini adalah menunjukkan pada state berapa output dan input tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita isi bagian arsitektur. Kita isi terlebih dahulu bagian arsitektur. Nah, di sini pada type state type is, nah ini adalah state yang akan kita gunakan, dimana tadi ada berdasarkan gambar ini ada 4 buah state, yaitu S0, S1, S2, dan S3. Nah, sehingga state type-nya adalah kita berikan nama S0, S1, S2, dan S3. Nah, selanjutnya kita pendefinisian sinyalnya dan next state, current state, dan state type. Nah, kita langsung isi program di bagian begin-nya. Nah, pada bagian ini state reg-nya ada proses clock dan reset. Di sini jika reset sama dengan 1, maka current state berada di S0. Nah, jika clock event and clock sama dengan 1, current state sama dengan next state. Dan untuk kombinasi logiknya ada di proses ada current state sama X. Nah, di sini ada pendefinisian key, di mana key adalah 3 bit dan S adalah 2 bit. Key tadi adalah output dari state yang kita gunakan, dan S adalah menunjukkan pada state berapa output dan input tersebut. Nah, case current state. Nah, ketika S00, nah S0 ini dilambangkan dengan S00, S sama dengan 00. Nah, jika X sama dengan 0, maka Y adalah Y sama dengan 000, dan next step-nya adalah S0. Nah, sesuai dengan diagram ini. Nah, terus selanjutnya jika tidak berarti kan X sama dengan 1, sehingga output Y sama dengan 001. Nah, di sini outputnya kita jadikan biner 3 bit. Menjadi Y sama dengan 001, dan next step-nya adalah state selanjutnya adalah S1. Nah, ketika S1 itu dilambangkan dengan S sama dengan 01. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 010. Nah, ketika X sama dengan 0, nah 0 ini, sehingga Y sama dengan 2 yang dilambangkan dengan 010. Nah, state selanjutnya adalah S0. Nah, jika tidak, maka Y sama dengan 011, yang mana adalah desimalnya 3. Nah, untuk next state-nya sama dengan S2. Nah, selanjutnya adalah ketika S2, nah itu dilambangkan dengan S sama dengan 10. Nah, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 100. Nah, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 100 atau desimalnya 4, dan next state-nya adalah S2. Nah,
Jika tidak, maka Xi sama dengan 101, yaitu desimalnya adalah 5. Berarti kan X sama dengan 1, outputnya Xi sama dengan 5, dan next step-nya adalah S3. Nah, selanjutnya ketika S3 dilambangkan dengan S sama dengan 11. Nah, jika X sama dengan 0, maka Xi sama dengan 110. Nah, jika X sama dengan 0, maka Xi sama dengan 110. Jika didesimalkan menjadi 6, dan next step-nya adalah S1. Nah, jika tidak, else berarti X sama dengan 1, maka Xi sama dengan 111. Nah, jika didesimalkan menjadi Xi sama dengan 7, sehingga next step-nya adalah S0. Nah, program yang berada di arsitektur ini sudah sesuai dengan prinsip kerja dari rangkaian Mealy dari state diagram yang telah diberikan. Langsung saja kita cek sintaknya, apakah ada error. Kita cek sintak, lalu kita run. Kita klik yes. Lalu kita coba lagi ya, rerun. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita langsung buat file test bin-nya. Kita pilih view-nya, kita ubah menjadi simulation. Nah, kita klik kanan, project kita new source, kita ganti tb, kita namain filenya tb_fsm tugas. Kita pilih yang VHDL testbin, lalu kita next, kita finish. Nah, ini adalah file testbin-nya, file program testbin-nya. Nah, seperti biasa untuk program testbin sudah tergenerate dari file yang telah kita buat sebelumnya, file VHDL yang kita telah buat sebelumnya. Nah, di sini ada library, ada entity, ada arsitektur. Nah, langsung saja kita melaksanakan codingnya. Nah, untuk library-nya perlu kita tambah dengan library yang arid dan unsigned. Selanjutnya kita cek bagian arsitektur. Untuk komponennya benar X clock reset adalah input dan Xi dan S adalah output. Nah, untuk inputnya kita ubah menjadi signal TX. Kita kasih di sini. Oke, sudah. Clock period definition. Nah, kita langsung saja ke port, pendefinisian port. Langsung kita copy dari sini saja.
keywordnya ada tx, tclock, treset, try, dan ts. Nah, untuk clocknya di sini sudah tertulis bahwa periode clocknya adalah 10 nanosecond. Nah, kita ganti jadi tclock. Nah, udah. Sudah, berarti ketika 0 berarti waktunya adalah 5 nanosecond, dan ketika high atau bernilai 1 berarti 5 nanosecond, sehingga jika disebelahkan satu periode clock itu adalah 10 nanosecond. Nah, selanjutnya kita isi bagian program untuk menjalankan simulasinya. Kita copy, nah sudah menjadi case-case. Nah, ketika t reset sama dengan 1, awal mulanya t reset sama dengan 1 dan menunggu 20 nanosecond, assert try sama dengan 000, dan jika tidak berhasil maka akan ada pemberitahuan valid case 1. Apabila try tidak sama dengan 0000, maka error CNT akan bertambah. Nah, begitu juga pada case-case selanjutnya, yang mana t reset bernilai 0 dan tx inputnya atau input tx nya bernilai 0, menunggu waktu 20 nanosecond, aset try sama dengan 000. Jika tidak berhasil, ada pemberitaan valid case 1. Setelah itu, jika try tidak sama dengan 000, maka RCNT akan bertambah, nilainya akan bertambah. Nah, begitu juga sampai case 3, yang mana tx nya sama dengan 1 dan menunggu waktu 10 nanosecond, tx berubah menjadi sama dengan 0 dan menunggu waktu 10 nanosecond lagi, aset try sama dengan 001, dan jika tidak berhasil akan ada pemberitahuan valid case 2. Dan jika try tidak sama dengan 001, maka error CNT akan bertambah. Nah, untuk case 4, tx sama dengan 1, menunggu waktu 20 nanosecond, tx berubah menjadi 0, dan menunggu waktu 10 nanosecond, tx berubah menjadi 1, menunggu 10 nanosecond lagi, tx berubah menjadi 0, dan menunggu waktu 10 nanosecond lagi, tx berubah menjadi 1, dan menunggu waktu 50 nanosecond, aset try sama dengan 000. Dan seperti biasa, jika tidak berhasil, prosesnya akan ada pemberitahuan valid case 3. Dan yang terakhir adalah reset sama dengan 1 dan menunggu waktu 10 nanosecond. Nah, jika error CNT sama dengan 0, maka aset false dan ada pemberitahuan lesbian of FSM completely successfully. Nah, jika tidak, maka aset adalah true dan report something wrong, check again please, dan akan terjadi error. Oke, sudah lengkap. Langsung saja kita cek sintaknya apakah ada error.
Yes. Nah, sudah berhasil. Langsung saja kita simulasikan simulate behavioral model. Run. Oke, kita tunggu proses simulasinya. Nah, langsung saja kita zoom full to view. Langsung kita zoom. Nah, kita bedakan output. Nah, untuk THI kita zoom lagi ya. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, untuk yang bagian ini state-nya saya kasih warna Tosca biar bisa terlihat. Nah, ini biar lebih mudah pembacaan saya ganti desimal, unsign desimal. Nah, di sini ketika posisi awal saat dijalankan reset bernilai 1 dan sampai 20 nanosecond baru reset bernilai 0. Nah, ketika ini THI atau outputnya masih bernilai 0 karena ketika reset sama dengan 1 maka THI sama dengan 0. Dan ketika sudah reset bernilai 0 diberi input TX bernilai 0 maka outputnya juga akan 0 sehingga berada di state 0 S0. Nah, selanjutnya ketika TX bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 1, dimana itu merupakan output dari S0. Dan selanjutnya ketika input TX bernilai 1 maka Qi akan bernilai 3 dan ini merupakan output dari S1. Nah, selanjutnya ketika X bernilai 0 maka output Qi akan bernilai 2 dan akan menuju next state S0 dan itu merupakan output dari S1. Nah, ketika TX input sama dengan 0 dan outputnya bernilai 0 maka itu adalah merupakan output dari S0. Nah, ketika input TX bernilai 1 dan outputnya bernilai 1 maka itu adalah output dari S0. Nah, selanjutnya ketika TX sama dengan 1 dan outputnya sama dengan 3 maka itu adalah output dari S1.
Dan ketika TX bernilai 1 dan outputnya sama dengan 5, maka itu adalah output dari S2. Dan ketika X-nya 0 dan outputnya 4, maka itu adalah output dari S2 juga. Nah, selanjutnya ketika TX-nya bernilai 1, maka outputnya X sama dengan 7, maka itu merupakan adalah output dari state 3. Nah, ketika TX bernilai 0, maka output X sama dengan 6, dan itu juga merupakan output dari S3. Nah, begitu terus sampai periode clocknya selesai, yaitu berada pada 1000 nanosecond. Nah, jadi kesimpulannya dari rangkaian yang telah saya simulasikan, yang state diagram berjenis milli state diagram ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa ketika output akan berubah ketika diberikan, tergantung dari input yang diberikan dan juga state pada waktu itu. Dan itu merupakan kesimpulan dari rangkaian state diagram jenis milli. Nah, sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ketika saya mensimulasikan ini. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.